Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Jumat 7 Maret 2025. Beribadah saja tidak cukup. Kutipan dari kitab Yesaya bab 58 ayat 3. Mengapa kami berpuasa, tetapi engkau tidak melihatnya? Mengapa kami merendahkan diri, tetapi engkau tidak memperhatikannya? Sesungguhnya, pada hari puasamu, engkau masih mengurus urusanmu dan menindas semua buruhmu. Sobat Katolikana, ada sebuah kisah yang berasal dari sebuah pasar tradisional yang ramai. Di pasar itu terdapat seorang pedagang bernama Bapak Saber yang dikenal sebagai orang yang rajin beribadah. Setiap pagi sebelum membuka lapaknya, ia selalu pergi mengikuti misa harian di gereja. Semakin hari, dia semakin giat pergi ke gereja. Suatu ketika, saat dirinya telah tiba di pasar, ia terus mengumandangkan idenya kepada pedagang lainnya. Kita harus rajin berpuasa agar Tuhan memberkati usaha kita, serunya lantang. Meskipun Pak Saber rajin berpuasa, namun cara berdagang yang ia lakukan tidak sehat. Secara sadar, dia menyampur beras bagus dengan beras kualitas rendah, lalu menjualnya dengan harga tinggi, sehingga kemudian salah satu pembelinya protes. Akan tetapi Pak Saber justru berkata dengan nada sinis dan marah, "Kalau tidak mau beli, ya sudah, jangan banyak omong." Tak hanya itu, ia juga sering memarahi karyawannya. Seorang pemuda yang bekerja mengangkut karung-karung beras. "Hai kamu, orang muda kerjanya yang tangkas, jangan malas, nanti gajimu saya potong," katanya tanpa peduli. Sebenarnya pemuda ini sudah bekerja keras sejak pagi. Pada suatu hari, seorang pedagang lain yang bernama Ibu Siti menegur Pak Saber. "Pak, kita ini sedang berpuasa. Bukankah seharusnya kita juga bersikap jujur dan adil? Puasa bukan hanya menahan lapar, tapi juga harus disertai hati yang bersih." Pak Saber malah tertawa sinis sambil berucap, "Yang penting saya puasa dengan disiplin. Itu urusan saya dengan Tuhan. Tapi untuk mencari rezeki kita harus pintar-pintar menyiasati." Dan keesokan harinya, pasar tiba-tiba sepi. Ditambah banyak pembeli yang mulai menghindari lapak Pak Saber karena mereka menilai dirinya tidak jujur. Bahkan karyawannya yang bernama Iwan memutuskan untuk berhenti bekerja karena tidak tahan dengan perlakuan kasar majikannya. Pak Saber pun merasa rugi besar. Ia mulai berpikir, "Mengapa saya sudah rajin beribadah, tetapi usaha saya malah menurun?" Sobat Katolikana, dalam perikop kitab Yesaya bab 58 ayat 1-3, disebutkan bahwa Tuhan tidak hanya melihat ibadah kita secara lahiriah, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah yang sejati harus disertai dengan perbuatan yang benar. Puasa dan doa tidak akan berarti jika kita masih berbuat kurang elok di hadapan Tuhan dan sesama, apalagi dengan cara menindas dan menipu orang lain. Sobat Katolikana, tak perlu diragukan lagi. Ketidakadilan dan kesombongan akan berujung pada kehancuran, sebagaimana dialami Bapak Saber di penjual beras dalam kisah di atas. Ia pada akhirnya harus kehilangan pembeli sekaligus usahanya. Dari kisah tersebut, dapat kita petik pelajaran bahwa seseorang yang hanya beribadah secara formal
tetapi hatinya jahat, akan kehilangan berkat Tuhan. Pesan Tuhan hari ini mengajak saya dan Sobat Katolikana semua untuk melakukan tata cara persembahan kepada Tuhan dengan baik dan berbuat kepada sesama dengan benar sesuai dengan hikmat yang dikaruniakan Tuhan kepada diri kita masing-masing. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Rahim, ajarilah kami melakukan pertobatan sejati, disertai perbuatan yang pantas di hadapan-Mu. Dengan demikian akan senantiasa terjalin keharmonisasian relasi kami dengan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.